Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tidak masalah, silakan dimulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kelompok kami, kelompok 1 dari kelas B, ingin mempresentasikan PPT Pendidikan Kritis beranggotakan Diana Puji Lestari, Hairunisa Adelia Jasmine, dan saya sendiri Latif Setio. Next. Tokoh yang dibahas kali ini adalah Alexander Sutherland Niel. Hakikat dari kemerdekaan belajar dari tokoh pendidikan asal Skotlandia, Alexander Sutherland Niel. Hampir setiap pembahasan di dalam bukunya Niel itu mengkaji tentang anak atau siswa. Ada 3, yang pertama The Problem Parent, yang kedua The Dreadful School, dan yang ketiga The Free Child. Lalu yang terakhir ada lagi keempat, Freedom Not License, serta beberapa lagi karya yang lain. Dalam teorinya, Niel percaya bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan bersih, hanya saja anak membawa kecenderungan baik dan jahat. Namun menurut Niel, pada dasarnya seorang anak yang bermasalah adalah anak yang tidak mendapat kasih sayang dan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan naluri alamiahnya. Niel mendirikan sebuah sekolah yang bernama Summerhill School pada tahun 1921, yang letaknya berada di kota Leiston, Suffolk, London. Di Summerhill School inilah Niel mencoba menerapkan pendidikan tanpa paksaan dan tanpa tekanan terhadap para siswa. Next. Hal tersebut dapat direpresentasikan dari maksud kemerdekaan belajar, bahwa seharusnya para siswa harus belajar tanpa paksaan dari gurunya dan tanpa tekanan dari tugas-tugas yang ada di sekolahnya, sebagaimana di Summerhill, di mana derajat guru dan siswa itu sejajar, wewenangnya pun juga sama besar. Sekolah tersebut dijalankan secara demokratis, tidak ada ulangan, tes, ujian, tidak ada rapor, dan nilai. Semua hak dan kewenangan belajar ada di tangan siswa, atau bisa disebut kemerdekaan belajar. Next. Alexander Sutherland Niel menjelaskan bahwa sekolah yang menyuruh siswa-siswa duduk tenang di bangku, mempelajari bidang-bidang studi yang paling tak berguna adalah sekolah yang buruk. Bagi Niel, sekolah-sekolah seperti itu hanya cocok bagi orang-orang yang tidak kreatif, yang ingin agar siswanya tidak kreatif, yang ingin siswanya patuh membungkuk, supaya cocok masuk ke peradaban yang tolak ukur kesuksesannya adalah uang. Oke, nanti selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Hairunisa. Sistem sekolah di Indonesia terkadang masih membelenggu para siswa. Siswa harus mengikuti sekolah, bukan sekolah yang menyesuaikan diri dengan siswa. Namun bagi seorang Niel, siswa harus ditempatkan sebagai individu yang merdeka dan harus dimerdekakan. Kemerdekaan belajar yang dimaksud Niel bukanlah berarti kebebasan mutlak. Tak seorang pun dapat memperoleh kebebasan sosial, sebab ada hak-hak orang lain yang mesti dihargai. Akan tetapi yang lebih ditekankan kepada prinsipnya bahwa tiap siswa punya kebebasan individual, oleh karena itulah bagi Niel, belajar adalah pilihan individual. Next. Dari pilihan individual itulah dapat dipahami bahwa kemerdekaan belajar adalah tentang bagaimana sebuah sekolah dapat memberi atas pilihannya terhadap apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin dicita-citakan, dan apa yang ingin dilihatnya di masa depan, bukan memberinya berbagai macam arahan sesuai apa yang sekolah inginkan, semata-mata untuk kebahagiaan mereka. Sebagaimana Alexander Sutherland Niel yang meyakinkan peribahasa berbahagialah, maka engkau akan menjadi baik. Next. Saat ini, sistem sekolah yang diprogramkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengadopsi pada sistem pendidikan yang diprogramkan Niel, yaitu
Merdeka Belajar, sehingga dalam program Merdeka Belajar setiap siswa-siswi bisa belajar dengan lebih luas. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, telah presentasi ya. Silakan sekarang ada yang menambahi, menanggapi atau apa? Silakan. Jadi ini relevan ya, karena kurikulum Merdeka. Ayo, ada yang memberi pertanyaan?